Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai fiskal luar negeri, yang diantaranya ada pengertian fiskal luar negeri, contoh penerapan dari fiskal luar negeri, fungsi fiskal luar negeri, peran fiskal luar negeri, studi kasus fiskal luar negeri, tantangan fiskal luar negeri, dan bagaimana upaya untuk mewujudkan keadilan perpajakan. Yuk simak video sampai akhir ya. Pengertian fiskal luar negeri. Fiskal luar negeri adalah bagian dari kebijakan fiskal yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara dalam konteks hubungan internasional. Kebijakan ini berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi yang melibatkan negara lain, seperti perdagangan luar negeri, investasi lintas negara, serta kerjasama ekonomi global maupun regional. Berbeda dengan kebijakan fiskal domestik yang berfokus pada pengaruh di dalam negeri. Fiskal luar negeri berperan dalam bagaimana negara menyikapi tantangan dan peluang ekonomi yang berasal dari luar batas nasional, misalnya melalui kerjasama ekonomi bilateral atau multilateral, pengelolaan utang luar negeri, hingga alokasi anggaran untuk aktivitas diplomatik ekonomi. Fiskal luar negeri juga mencakup langkah-langkah strategis pemerintah dalam menetapkan kebijakan pajak, bea masuk, dan insentif fiskal yang berpengaruh terhadap relasi ekonomi antar negara. Semua kebijakan ini diatur melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Lalu selanjutnya, contoh penerapan dari fiskal luar negeri. Yang pertama adalah subsidi ekspor, yaitu pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan lokal agar harga produk ekspor mereka bisa lebih murah dan kompetitif di pasar internasional. Contohnya, subsidi pada sektor pertanian agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produk impor dari negara lain. Lalu yang kedua, ada pemberian insentif pajak bagi investor asing. Untuk menarik investor dari luar negeri, pemerintah sering memberikan insentif seperti pengurangan pajak atau pembebasan pajak selama beberapa tahun. Ini mendorong investasi langsung yang bisa menciptakan lapangan kerja dan memperkuat industri dalam negeri. Lalu yang ketiga, ada anggaran untuk kerjasama ekonomi internasional. Pemerintah mengalokasikan dana untuk ikut serta dalam forum ekonomi internasional seperti ASEAN atau G20, serta untuk membiayai proyek kerjasama regional seperti pembangunan infrastruktur lintas negara. Jadi fungsi fiskal luar negeri itu yang pertama mengatur neraca pembayaran internasional. Itu fiskal luar negeri membuat kebijakan untuk membantu menyeimbangkan ekspor maupun impor barang dan jasa, kemudian arus modal masuk maupun keluar, dan investasi asing secara langsung. Yang kedua adalah untuk mengendalikan nilai tukar mata uang. Itu kayak fiskal luar negeri menjaga stabilitas nilai tukar mata uang kita rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga dia mendorong investasi asing, kayak misalnya memberikan insentif pajak bagi penanaman modal asing, memberi kemudahan fiskal di kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan bebas pajak terhadap investasi di sektor prioritas. Yang keempat ada mengatur kebijakan perdagangan internasional. Itu kayak pemerintah menggunakan instrumen fiskal seperti bea masuk, bea keluar, pajak impor, pajak ekspor untuk melindungi industri dalam negeri dan mengatur arus barang maupun jasa, serta memperluas pasar luar negeri. Yang kelima adalah bisa mengatur utang luar negeri. Itu kayak fiskal mengatur pinjaman luar negeri, jadi dikelola dengan fiskal untuk memastikan biar anggaran di masa depan itu tidak membengkak dan memastikan pembayaran utang berjalan lancar. Yang terakhir adalah membiayai kerjasama internasional, jadi kayak membiayai partisipasi Indonesia terhadap di organisasi internasional itu sendiri, maupun untuk membiayai diplomasi ekonomi dan penguatan hubungan bilateral maupun multilateral. Selanjutnya, peran fiskal luar negeri dalam praktik keadilan perpajakan di Indonesia. Salah satu tujuan utama fiskal luar negeri adalah untuk menghindari praktik-praktik kecurangan perpajakan yang dapat merugikan Indonesia. Jadi yang pertama adalah pemerintah membuat aturan atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B atau tax treaty untuk menghindari pajak berganda internasional atau double taxation avoidance. Yang kedua adalah mengatur transfer pricing dan pencegahan base erosion and profit shifting. Itu pemerintah mengatur harga transaksi antar afiliasi perusahaan multinasional dengan harga yang wajar di pasar.
dan berpartisipasi dalam proyek BEPS atau OECD. Yang ketiga adalah untuk mewujudkan keadilan pajak digital internasional seperti mengatur mekanisme pajak digital, Significant Economic Presence atau SEP, dan berpajakan digital global. Dan yang terakhir adalah untuk mengatur insentif pajak untuk investasi asing. Jadi fiskal luar negeri memberi insentif pajak kepada investor asing lewat tax holiday, tax allowance, atau bebas biaya import untuk barang modal. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah studi kasus singkat. Untuk di sini kita menggunakan contoh kasus Google di Indonesia. Nah, Google memperoleh penghasilan besar dari iklan di Indonesia, tapi sempat tidak membayar pajak sesuai penghasilan aktual. Melalui kerjasama internasional dan tekanan fiskal, Indonesia akhirnya bisa menagih pajak yang semestinya. Tantangan dalam fiskal luar negeri. Nah, jadi apa sih tantangan fiskal dalam luar negeri itu? Jadi, untuk tantangan fiskal dalam luar negeri itu ada 4. Nah, untuk yang pertama itu ketimpangan kapasitas fiskal antar negara. Yang kedua, perbedaan sistem hukum dan perpajakan nasional. Yang ketiga, kerahasiaan keuangan dan yurisdiksi surga pajak. Dan yang terakhir, perlu harmonisasi kebijakan pajak global. Upaya untuk mewujudkan keadilan perpajakan. Yang pertama, partisipasi aktif dalam forum internasional. Pemerintah Indonesia ikut serta dalam forum internasional seperti OECD dan G20 yang membahas standar global perpajakan dan pertukaran informasi. Hal ini memastikan kebijakan fiskal nasional sejalan dengan praktik internasional dan mendorong kerjasama global. Yang kedua, reformasi undang-undang perpajakan domestik. Pemerintah pembaruan undang-undang perpajakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global. Contohnya, penerapan aturan anti BEPS atau Base Erosion and Profit Shifting dan ketentuan transfer pricing yang lebih ketat. Yang ketiga yaitu peningkatan kapasitas administrasi perpajakan. Pemerintah penguatan kemampuan SDM dan teknologi di Direktorat Jenderal Pajak agar mampu mengawasi transaksi lintas batas dan mencegah pengindaran pajak oleh entitas multinasional. Yang keempat, edukasi dan pengawasan. Sosialisasi kepada wajib pajak dan penerapan pengawasan lebih intensif atas transaksi luar negeri. Hal ini untuk meningkatkan kepatuhan dan menciptakan keadilan perpajakan global. Kesimpulan, fiskal luar negeri memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan perpajakan global dengan mengatur perpajakan atas subjek pajak lintas negara dan entitas multinasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerjasama internasional yang erat serta kebijakan nasional yang kuat dan adiktif. Keadilan perpajakan hanya dapat dicapai jika seluruh negara termasuk Indonesia aktif berpartisipasi dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dan regulasi global yang terus berkembang.